Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 5 November 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan renungan kita pada bacaan-bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2, ayat 5-11. Paulus menegaskan kepada jemaat, hendaklah kita bersikap seperti Yesus Kristus. Walaupun rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia mengosongkan diri, merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Maka ia ditinggikan oleh Allah. Allah menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama, agar dalam nama Yesus bertekuklah segala makhluk yang di langit dan yang di bumi. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Lukas bab 14 ayat 15-24, Yesus menyampaikan perumpamaan orang yang mengadakan perjamuan, mengundang banyak orang, dan menjelang dimulai, ia menyuruh hamba-hambanya mengatakan kepada tamu undangan, marilah, segala sesuatu sudah siap. Namun dari para undangan minta dimaafkan, tidak bisa memenuhi undangan. Yang satu berkata, aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru saja menikah. Aku tidak dapat datang. Maka ketika disampaikan kepada tuannya, maka murkalah tuan itu dan berkata, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan lorong-lorong kota. Bawalah kemari semua orang miskin, cacat, dan buta serta lumpuh. Namun sekali lagi dilaporkan, sekalipun mereka diundang, masih ada tempat. Maka tuan itu berkata lagi, pergilah ke semua jalan dan persimpangan dan paksalah orang-orang untuk masuk ke rumah, supaya rumahku menjadi penuh. Karena dari antara undangan itu tidak akan yang dapat menikmati jamuanku. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dari bacaan yang pertama, kita yang sejak dulu berprinsip napak tilas foto dalam, mengikuti Kristus dari jengkal ke jengkal dan setiap hidupnya, maka sikap Kristus yang rendah hati tidak mempertahankan apa
yang ia punyai, namun setia kepada Bapa yang mengutusnya, ia dimuliakan. Sikap itulah yang harus kita ikuti. Melaksanakan kehendak Bapa, sekalipun harus menjadi hamba, agar kita pun juga dimuliakan. Berbeda dengan dunia yang mencari kehormatan dan mengorbankan apapun juga, kita diajak memiliki semangat rendah hati dan melaksanakan kehendak Bapa lebih dari yang lain, agar kepada kita nanti disampaikan keselamatan yang datang dari Allah. Pertanyaan permenungan, sanggupkah saya untuk rendah hati dan selalu melaksanakan kehendak Allah, meninggalkan kehebatan kita, kepandaian kita, kekayaan kita demi melaksanakan kehendak Bapa? Dari bacaan Injil kita melihat bagaimana sikap para undangan. Orang yang diundang biasanya orang yang terpilih, orang yang punya relasi dekat dengan yang mengundang. Namun apa jawaban orang-orang yang terpilih? Tidak mengindahkan undangan dan menolaknya karena kepentingan pribadi. Kita semua diundang oleh Allah lewat pembaptisan. Kita mendapatkan undangan, tetapi tidak setiap undangan bisa mengikuti pesta. Karena untuk itu diperlukan tanggapan. Pesta dalam kerajaan surga disampaikan kepada kita yang telah menerima baptisan sebagai anak-anak Allah. Tetapi tidak otomatis, diperlukan sikap dan tanggapan. Bukan seperti orang dalam perumpamaan yang menolaknya karena kepentingan pribadi. Ada yang menengok ladangnya, ada yang menjajal ternaknya yang dipakai untuk membajak, ada yang baru menikah. Mereka tidak akan dapat mengikuti jamuan pesta abadi. Keselamatan disampaikan kepada semua orang yang digambarkan, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, ke lorong-lorong kota, undanglah semua orang untuk makan dalam rumahku berpesta. Dan merekalah yang menikmati jamuan pesta abadi, sedangkan undangan-undangan tidak akan dapat mengikuti pesta. Gambaran bahwa orang-orang Israel, bangsa terpilih, menolak undangan Yesus, bahkan membunuhnya, maka mereka tidak akan bisa masuk dalam jamuan pesta. Tapi kemudian keselamatan undangan disampaikan kepada semua orang tanpa kecuali. Yang paling pokok adalah menanggapi undangan itu. Tentu menanggapi undangan dengan cara yang layak. Dalam Injil yang lain digambarkan ada satu orang yang tidak memakai pakaian pesta, maka akan diusir. Saudara-saudaraku terkasih, kepada kita diundang untuk mengikuti Yesus ketika
kita dibaptis. Undangan itu harus kita tanggapi, harus kita sikapi dengan hidup baik menurut sabda dan kehendak-Nya. Itu bentuk kesiapan kita mendatangi undangan pesta abadi. Kalau kita bertindak hidup baik, mendengarkan sabda, merenungkan dan melaksanakan, kita akan mampu dan bisa masuk dalam pesta abadi. Maka pertanyaan yang patut kita renungkan, kepada kita undangan sudah disampaikan lewat pembaptisan. Persoalannya adalah, apakah aku mau menanggapi undangan itu dengan mengikuti sabda dan kehendak-Nya, sehingga pantas dan layak masuk dalam jamuan pesta abadi. Maka semoga undangan yang telah kita terima lewat pembaptisan, kita hidupi, kita laksanakan, agar kita akhirnya boleh masuk ke dalam perjamuan pesta abadi dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kepada kami telah Kau sampaikan undangan untuk hadir dalam pesta abadi surga. Kuatkan kami dan mampukan kami untuk menanggapi undangan itu dengan hidup baik, melaksanakan sabda dan kehendak Putra-Mu, agar kami layak dan pantas masuk dalam pesta yang Kau selenggarakan. Singkirkan segala kejahatan dan dosa dari hati kami, dan dorong kami untuk melaksanakan sabda dan kehendak Kristus. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, bangunkan bila iman kami jatuh, dorong bila iman kami mandek, agar kami tetap konsekuen dengan undangan yang telah Kau berikan kepada kami. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya, yang punya kesulitan ekonomi Engkau lancarkan usahanya. Rangkulah mereka dan berkati mereka. Semoga akhirnya mereka tetap mengalami cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai dan bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, semoga Engkau berkenan senantiasa menjaga dan membimbing umat-Mu. Saudara terkasih, tetap saya ingatkan untuk terus-menerus menciptakan pola hidup yang sehat, agar kita terbebas dari segala mara bahaya dan penyakit. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam ikut ambil bagian gereja menghadirkan kerajaan Allah. Lewat doa-doa panjenengan, lewat sumbangan tenaga dan karya bagi gereja, dan juga dana yang membantu gereja di dalam pelayanan. Terima kasih juga untuk amplop misi yang sudah dikumpulkan untuk para misionaris dan umat yang dilayani. Karena terkumpul kurang lebih sama
dengan tahun kemarin. Puji Tuhan, terima kasih untuk kebaikan panjenengan bagi karya misi. Saya ingatkan, Sabtu dan Minggu 9 dan 10 November kita akan kedatangan tamu yang akan mencari dana untuk pembangunan kapel. Mari kita tunjukkan apa yang menjadi rahmat Tuhan bagi kita. Kita salurkan kepada tamu-tamu kita besok. Maka silakan berpartisipasi dengan membawa dana yang akan dimasukkan ke dalam amplop yang dibagikan oleh mereka. Saya yakin kalau dana misi sungguh terkumpul banyak, mereka pun akan juga mendapat banyak sebagai bentuk kita berbagi. Untuk gerakan meletusnya gunung di Flores masih akan dibicarakan oleh Dewan besok Kamis, apa yang bisa kita buat. Tapi yang ingin membantu bisa menghubungi saya, nanti akan kita kumpulkan dan kita salurkan untuk membantu mereka yang kena musibah. Untuk semua kebaikan panjenengan diucapkan terima kasih, dan semoga Tuhan senantiasa membimbing, menjaga, dan memberkati panjenengan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.